Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fareza Raffi. Saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar teknologi informasi, yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah generasi komputer. Sejarah generasi komputer itu ada beberapa generasi, dan generasi tersebut dibagi menjadi 5, yaitu pertama adalah sejarah komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum yang dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, sejarah komputer generasi kedua atau transistor yang dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang ketiga, sejarah komputer generasi ketiga atau integrated circuit yang dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Yang keempat, yaitu komputer generasi keempat microprocessor yang dimulai pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Yang terakhir yaitu komputer generasi kelima atau artificial intelligence yang dimana pada masa sekarang itu sedang berjalan sampai dengan nanti di masa depan yang akan datang. Sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer. Apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer ini dari generasi ke generasi. Sejarah komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, yang mana dimulai pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC ini memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai 1 juta dolar. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal.
Ciri-ciri komputer generasi pertama memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep storage program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua, transistor. Pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti Magic Tape dan Magic Disk. Keempat, mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. Kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Dan yang terakhir, yaitu pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit, yang dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi dengan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai dengan 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software akan lebih meningkat. Ketiga, harga yang terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Kedelapan, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, microprocessor, yang dimulai pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat.
di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti yang diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, di masa sekarang dan di masa depan nanti. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.